Halo, selamat pagi, salve, salam sejahtera untuk anak-anak semua dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kembali lagi dengan saya, Ibu Godeliva Yuliana Langkaming, Sarjana Agama, Guru Pendidikan Agama Katolik di SMP Negeri 1 Bintuni, Papua Barat, akan mengajarkan pelajaran pendidikan agama Katolik kelas 8 semester 2 dengan tema Sakramen Baptis. Ibu harap anak-anak dapat menyimak video ini dengan baik ya, karena di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Iya, adapun tujuan pembelajaran dari materi sakramen baptis ini adalah diharapkan nanti anak-anak mampu merumuskan arti dan makna dari sakramen baptis. Yang kedua, menjelaskan tahap-tahap dalam sakramen baptis. Yang ketiga, memahami kitab suci. Iya, itu dari Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 8 dan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai 40. Dan yang keempat, mampu menjelaskan buah-buah dari sakramen baptis. Iya, yang pertama, arti dan makna dari sakramen baptis. Sakramen baptis itu apa? Sakramen baptis adalah sakramen inisiasi pertama yang diterima seseorang untuk menjadi anggota gereja Katolik. Baptisan itu berasal dari kata Yunani baptisein yang berarti menyelam atau membenamkan. Iya, makna apa yang kita peroleh dari sakramen baptis? Yang pertama, maknanya itu adalah kita dibersihkan dari dosa. Jadi air dan Roh Kudus yang kita terima itu akan menjadikan kita bersih dari dosa asal. Yang kedua, kita dibaptis berarti kita menjadi anak Allah. Jadi baptisan yang kita terima itu menjadikan anak Allah dan kita menjadi anggota gereja. Yang ketiga, dengan sakramen baptis bahwa kita menerima Roh Kudus. Artinya apa? Baptisan itu adalah pintu gerbang untuk menerima sakramen lain dan kita hidup di dalam iman. Yang keempat, kita memulai hidup baru dalam Kristus. Artinya apa? Orang yang dibaptis itu dipanggil untuk hidup dalam kasih dan mengikuti ajaran Kristus. Lalu tahapan-tahapan dalam sakramen baptis. Iya, sebelum kita mau menerima sakramen baptis itu, kita harus melewati tahapan-tahapan. Ya, tahapan-tahapan yang pertama itu uh, tahap persiapan. Tahap persiapan di sini itu calon baptis itu bagi orang dewasa ya, dan juga wali baptis. Jadi kalau untuk wali baptis itu dikhususkan untuk anak bayi. Itu artinya yang menerima yang dipersiapkan untuk orang tua ya, itu dia harus mengikuti pembinaan atau pembelajaran tentang iman Katolik. Yang kedua, dia juga akan menerima nama baptisan. Nama baptisan di sini itu biasa diambil dari santu dan santa sebagai teladan iman. Jadi kita kalau diberikan santu ini kita berharap hidup kita itu mengikuti teladan dari santa atau santa tersebut. Yang ketiga, kita juga diurapi dengan minyak katekumen. Jadi itu menandakan bahwa kita dikuatkan dalam iman ya. Yang berikut, pemberkatan air. Pemberkatan air ini dilakukan oleh imam ya. Di sini imam memberkati air yang digunakan untuk pembaptisan. Lalu yang langkah berikut, tahap berikut kita sudah masuk pembaptisan. Di sini imam menuangkan air ke kepala anak yang mau dibaptis. Lalu ada formula kata-kata yang ucapkan bahwa aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Setelah itu, tahap selanjutnya adalah pengurapan dengan minyak krisma ya. Itu menandakan bahwa yang dibaptis itu menerima Roh Kudus. Yang keenam, ada juga pemberian busana kain putih. Itu simbol sebagai kemurnian dan kehidupan baru. Yang kedelapan, kita juga
akan diberikan lilin baptis. Itu sebagai simbol terang Kristus dalam hidup yang dibaptis. Sekarang kita juga harus mengetahui pemahaman kitab suci yang berbicara tentang sakramen baptis. Itu ada dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 8. Di situ Yesus berbicara kepada Nikodemus tentang apa? Ya tentang perlunya lahir kembali dari air dan roh. Jadi dengan lahir kembali dari air dan roh, itu berarti kita masuk dalam kerajaan Allah. Jadi makna dari ini itu ada dua ya. Jadi baptisan itu adalah kelahiran kembali secara rohani. Yang kedua, air dan Roh Kudus itu menjadi sarana pembaptisan. Iya, pemahaman kitab suci yang kedua itu dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai 40. Jadi setelah mendengar khotbah Petrus, jadi banyak orang tuh mulai bertobat dan menerima baptisan. Jadi makna dari uh, kitab suci ini dari Kisah Para Rasul ini adalah bahwa dari baptisan itu membawa pengampunan dosa. Mereka yang sudah dibaptis itu menerima karunia dari Roh Kudus dan baptisan adalah panggilan untuk bertobat dan hidup dalam Kristus. Iya, buah-buah dari sakramen baptis. Jadi setelah seorang dibaptis, dia akan memperoleh. Yang pertama itu penghapusan dosa asal dari semua dosa pribadi. Yang kedua itu kelahiran baru sebagai anak Allah. Yang ketiga persatuan dengan Kristus. Yang keempat penerimaan Roh Kudus dan rahmat pengudusan. Yang kelima panggilan untuk hidup dalam kekudusan. Iya, dari semua yang sudah Ibu sampaikan tadi, dapat Ibu simpulkan bahwa sakramen baptis itu adalah langkah awal dalam kehidupan iman Katolik. Dengan menerima baptisan, kita dibersihkan dari dosa, menjadi anak Allah, menerima Roh Kudus, dan dipanggil untuk hidup dalam Kristus. Jadi, baptisan itu membawa kita ke dalam komunitas gereja dan menuntun kita kepada kehidupan kekal. Iya, untuk jadi bahan permenungan kita dalam pembelajaran ini adalah bagaimana sakramen baptis yang mengubah cara pandang dan hidup kita dalam iman. Oke, baik. Sekarang kita suara di penghujung, Ibu akan memberikan anak-anak pertanyaan. Didengar baik-baik ya, lalu dikerjakan. Yang pertama, jelaskan dengan kata-katamu sendiri. Ingat, kata-katamu sendiri arti sakramen baptis. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan tentang tahap-tahap dalam pembaptisan. Yang ketiga, kalian baca buku di Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 8 dan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai 40. Lalu kalian tuliskan pemahamanmu tentang teks tersebut. Yang keempat, bagikan pengalamanmu tentang bagaimana dengan kamu menerima sakramen baptis itu mempengaruhi kehidupan rohani kamu atau keluargamu. Iya, jadi itu materi yang Ibu sampaikan dan tugasnya Ibu harap kalian dapat menyimak dan baik dan dapat mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Jadi untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Sampai jumpa di pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Salve dan selamat pagi.